Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas kompetensi dasar mengenai dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu memahami kualitas penduduk dalam bidang pendapatan per kapita, memahami kualitas penduduk dalam bidang indeks pembangunan manusia, dan menjelaskan bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Materi yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP serta jumlah penduduk. Kaitan antara ketiga variabel ini terlihat dalam rumus PCI sama dengan GNP per P atau per capita income atau pendapatan per kapita sama dengan Gross National Product atau produk nasional bruto dibagi dengan jumlah populasi. Produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. PNB per kapita Indonesia pada tahun 2012 sebesar Rp34.114.310,8. PNB per kapita Indonesia pada tahun 2013 sebesar Rp37.219.188,6. PNB per kapita Indonesia pada tahun 2014 sebesar Rp40.510.460,5. PNB per kapita Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp43.659.753,6. PNB per kapita Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp46.333.552,0 atau meningkat sekitar 6,12% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 sekitar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi tentu saja tidak terlepas dari pembangunan. Nah, salah satu cerminan keberhasilan pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Bisa diperhatikan pada tabel yang ada pada slide bahwasanya tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1999 sampai Maret tahun 2020 umumnya mengalami penurunan kecuali September 2013 dan pada Maret tahun 2015. Nah, bisa dilihat yang awalnya penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1999 itu 47,97% dari total penduduk atau sekitar 23,43 juta jiwa. Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret hanya tersisa 9,78%, sekitar 26,42 juta jiwa. Dan ini sebenarnya masih sangat banyak ya populasi penduduk miskin, bahkan lebih banyak dari seluruh penduduk di Provinsi Lampung. Nah, hal inilah yang harus segera dipecahkan untuk masalah pengentasan kemiskinan. Dapat diperhatikan pada slide bahwasanya tingkat pendapatan per kapita negara Indonesia dibandingkan dengan 10 negara tetangga berdasarkan data dari Bank Dunia menunjukkan bahwasanya tingkat pendapatan per kapita negara kita hanya sebesar 4.135,57 US dollar dan ini hanya lebih tinggi dari negara India, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, dan Timor Leste, dan tentunya masih di bawah dari negara Thailand, Malaysia, Singapura, Australia, dan bahkan negara tetangga kita yang tidak cukup populer sebenarnya ya, yaitu negara Palau yang ada di bagian perbatasan timur laut ya, di utara Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat serta Papua yang merupakan masih negara kecil sebenarnya ya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses ketika masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya. Nah, pembangunan manusia diukur dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Ada 3 dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Awalnya, penghitungan indeks pembangunan manusia menggunakan 4 indikator, yakni angka harapan hidup saat lahir atau AHH, angka melek huruf atau AMH, gabungan angka partisipasi kasar atau APK, dan produk domestik bruto atau PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, indeks pembangunan manusia dihitung dengan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan produk nasional bruto atau PNB per kapita. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, tingkat indeks pembangunan manusia pada tahun 2010 baru mencapai angka 66,53 dan ini menempatkan negara kita sebagai negara dengan tingkat IPM sedang, yaitu antara 60 dan kurang dari 70. Namun pada tahun 2000, mulai tahun 2019, mulai ada peningkatan indeks pembangunan manusia di angka 70-an, yaitu mencapai 71,92 pada tahun 2019 dan 71,94 pada tahun 2020, dan ini sudah memasukkan negara Indonesia dalam jajaran negara-negara di dunia dengan tingkat indeks pembangunan manusia dengan skala tinggi, yaitu di atas angka 70. Adapun menurut data dari UNDP pada tahun 2019, indeks pembangunan manusia Indonesia berada pada angka 71,8, artinya terdapat perbedaan 0,1 poin dari data menurut Badan Pusat Statistik pada tahun yang sama. Jika dibandingkan dengan 10 negara tetangga, IPM negara Indonesia masih lebih tinggi dari India, Vietnam, Papua New Guinea, dan Timor Leste, sedangkan sama, yaitu 71,8 dengan negara Filipina, dan lebih rendah dari negara Thailand, Malaysia, Palau, Australia, dan Singapura yang mencapai angka 93,8. Materi yang terakhir yaitu mengenai bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu rentang usia 15-64 tahun dalam evolusi kependudukan. Menurut Profesor Dr. Sri Murtiningsih Adiutomo, bonus demografi atau demographic dividend atau demographic gift merupakan keuntungan ekonomis yang terjadi karena menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses penurunan fertilitas jangka panjang. Menurut Adiutomo, fenomena ini mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2010. Data Badan Pusat Statistik hasil sensus penduduk di tahun 2010 menunjukkan angka rasio ketergantungan negara Indonesia adalah 51,3%. Rasio ketergantungan atau dependensi rasio merupakan perbandingan antara jumlah populasi non-usia kerja dan jumlah populasi usia kerja. Populasi usia kerja berada pada rentang usia 15-64 tahun, adapun populasi non-usia kerja terbagi dua, yakni populasi anak-anak yaitu 0-14 tahun dan populasi orang tua yang berusia 65 tahun ke atas. Bonus demografi akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Periode tahun 2020 sampai 2030 ini disebut sebagai jendela peluang atau window of opportunity bagi Indonesia. Bonus demografi tertinggi biasanya didapatkan ketika angka ketergantungan berada di antara 40-50%. Angka ini menunjukkan 40-50 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 100 orang usia produktif. Pergeseran distribusi penduduk usia non-produktif ke penduduk usia produktif atau usia kerja, menurut Ross, membuat investasi yang sebelumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk termuda dalam populasi dapat dialihkan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Bonus demografi sudah dialami oleh negara-negara Eropa sekitar tahun 1950 sampai 2000. Sementara itu, beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea selama periode 1960 sampai 1990, India sama seperti negara kita sejak tahun 2010. Adapun negara-negara Afrika akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Pembangunan ekonomi dapat terwujud dengan adanya potensi tenaga kerja yang sangat produktif yang didukung oleh faktor-faktor pendukung, seperti pembentukan kapital, pendidikan, kesehatan, dan perubahan struktur ekonomi. Pembentukan kapital menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Pembentukan kapital dapat dilakukan dengan peningkatan tabungan nasional. Tabungan nasional terdiri dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat.
Pendidikan dan kesehatan menjadi faktor pendukung karena pendidikan dan kesehatan merupakan human capital. Menurut teori human capital, investasi sumber daya manusia berpengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menurut Becker, dapat didorong melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan derajat kesehatan, dan perubahan struktur ekonomi mengarah pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.